Salam bagi kita semua, merdeka. Pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam perayaan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita sekaligus dalam perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu untuk mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia banyak pahlawan kita yang gugur di medan juang. Banyak darah yang tertumpah di medan perjuangan. Inilah yang harus kita renungkan agar kita tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini melalui para pejuang kita. Dan jangan menyia-nyiakan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang tidak berarti di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi mari kita tetap membangun, mencintai negeri yang kita diami pada saat ini. Berdoa kepada negeri kita ini agar kita tetap merasakan damai sejahtera. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Kemerdekaan kita itu adalah anugerah daripada Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan dari hamba dosa. Kita telah dimerdekakan dari kutuk daripada dosa, sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, mari kita pergunakan waktu ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pakai kemerdekaan itu untuk melakukan yang diinginkan Tuhan tanpa melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, sebagai penerima anugerah yang mulia, kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, mari kita pergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita lakukan, ya, yaitu untuk selalu hidup dalam kebenaran. Karena itulah sesuatu yang membangun, ya, sesuatu yang berarti yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita terpanggil dari keberdosaan menuju kepada pembenaran di dalam Yesus Kristus. Maka mari saudara yang terkasih, kita harus memakai kemerdekaan itu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk hidup dalam dosa seperti apa yang dikatakan dalam ayat 13, ya. Dikatakan dalam ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus mempergunakan waktu ini dengan penuh perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan mematikan perbuatan daging, maka hidup kita kuduslah, berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup dalam kepahitan, ya, dan sakit hati, melainkan hidup dalam pemulihan, kemenangan, dan berkat Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kita telah dimerdekakan dari hal-hal yang tidak baik itu. Maka saatnya kita harus semakin mengasihi Tuhan. Ya, bukti kita telah
hidup dalam kemerdekaan, kita telah hidup di dalam kemerdekaan Republik Indonesia, maka mari kita cintailah Republik Indonesia ini. Kemerdekaan dalam Kristus akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, kemerdekaan Republik Indonesia ini juga membuat kita makin mencintai negara Republik Indonesia ini. Kemerdekaan kita dari dosa dasarnya adalah penebusan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena usaha manusia kita. Penebusan Yesus menjadikan kita orang yang lebih dan menjadi seorang pemenang. Maka saudara yang terkasih, kemerdekaan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Dan kita juga sebagai orang yang percaya, kita telah dimerdekakan. Merdeka dari tekanan, merdeka dari kutuk daripada dosa. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, memang kita memiliki kebebasan, tapi kebebasan itu harus kita pertanggungjawabkan. Maka lakukanlah kebebasan itu untuk melakukan kebenaran Allah. Karena ketika kebebasan itu kita lakukan untuk melakukan kebenaran Allah, maka kita terlepas daripada hukuman daripada Allah. Demikian juga ketika kita berada di Indonesia ini, kita lakukan, ya, kita pergunakan kebebasan itu. Karena kebebasan itu adalah buah daripada kemerdekaan. Tapi jangan langgar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketika kita melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka hukuman itu pasti akan menjerat kita. Maka saudara yang terkasih, mari, kebebasan itu bukanlah sebebas-bebasnya, tapi batas dari kebebasan itu adalah tanggung jawab. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, batas dari kebebasan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut akan selalu mempertimbangkan dua hal yang berguna dan membangun. Ya, lakukanlah sesuatu hal yang berguna bagi bangsa ini, yang membangun bangsa ini. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, lakukanlah yang berguna, yang bermanfaat, yang membangun saudara untuk selalu hidup bergandengan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab orang percaya ditunjukkan melalui kebebasannya yang menolak secara tegas untuk bersentuhan dengan dosa. Maka saudara yang terkasih, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang berguna dan yang membangun. Ya, kalau kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia membawa kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, maka kemerdekaan Kristiani membawa kita menjadi bagian dari pewaris kerajaan Allah. Kalau kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia menuntut kita untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik, demikian juga dengan kemerdekaan Kristiani menuntut kita untuk mempertahankan dan mengisi dengan kebaikan dan kebenaran. Maka saudara yang terkasih, mari kita isi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Yesus bagi kita untuk selalu hidup taat seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan kemerdekaan sebagai warga Republik Indonesia mari kita juga isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka saudara yang terkasih, mari sekali lagi firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Maka kita tidak lagi diperhamba dan jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Maka saudara yang terkasih, kita adalah hamba Kristus. Kita bekerja untuk Kristus, bukan bekerja untuk iblis, untuk melakukan apa yang dia inginkan, yaitu dosa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari isilah kemerdekaan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berguna dan membangun bangsa Republik Indonesia ini. Selamat merdeka, Tuhan memberkati.